Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Christian Amanda, NIM 201402035. Saya Atika Husna dengan NIM 201402020. Saya Dohar Fensrino dengan NIM 201402038. Saya Gembira Raimundo Simanulang dengan NIM 201402125. Baik, jadi di sini kami akan menjelaskan program yang telah kami rancang, yakni program e-catering yang memiliki fitur memungkinkan admin untuk mengaudit data, mengaudit akun, dan juga mengaudit menu yang telah tersedia. Selain itu, pada fitur e-catering ini, kami juga memungkinkan admin agar dapat mengonfirmasi pesanan yang diterimanya. Nah, untuk pada Aser tersebut dapat memesan makanan serta mengecek pesanan yang telah dikonfirmasi. Nah, untuk pembuatan program e-catering ini, kami menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek atau PBO. Baik, di sini kami akan menjelaskan program rancangan kelompok kami, yakni program e-catering yang memungkinkan admin untuk mengaudit akun, mengaudit menu yang telah tersedia, dan juga melakukan konfirmasi pesanan. Nah, untuk Aser, kami juga memberikan fitur kepada Aser untuk melakukan pemesanan menu, dan kemudian Aser juga bisa untuk mengecek status dari pemesanan mereka tersebut. Dalam pembuatan program e-catering ini, kami menerapkan konsep Object-Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek, di mana terdapat beberapa implementasi PBO yang kami terapkan. Pertama-tama, kami akan menjelaskan fitur-fitur PBO apa saja sih yang kami terapkan dalam pemrograman ini. Yang pertama adalah fitur implementasi konsep abstraction dan enkapsulasi, yang mana akan dijelaskan oleh saya sendiri, Christian Amanda. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai konsep abstraction dan enkapsulasi yang ada pada program kami ini. Konsep enkapsulasi ini kami gunakan untuk melindungi data-data yang kami gunakan agar tetap terjaga dan menghindari penyalahgunaan. Untuk menggunakan konsep encapsulation ini, kami juga menggunakan konsep abstraction yang berkaitan dengan data heading menggunakan access specifier protected dan private. Untuk implementasinya dapat dilihat pada beberapa kelas di program kami. Yang pertama itu ada kelas kelola akun. Pada kelas kelola akun ini, tepatnya pada access specifier protected, kami meletakkan parameter akun dan juga parameter map akun dan juga map akun admin. Yang dimana map akun dan map akun admin ini tidak dapat diakses selain pada kelas kelola akun dan juga kelas turunannya. Nah, kemudian implementasi lainnya itu, selain itu implementasi abstraction ini terdapat juga pada kelas kelola menu. Pada kelas kelola menu, di mana di sini kami menerapkan access specifier private untuk menghindari manipulasi data dari luar, yakni di sini kami meletakkan parameter map menu dan juga multimap isi, di mana masing-masing ini akan kami gunakan untuk kepentingan metode pada kelas kelola menu. Nah, selanjutnya, setelah abstraction dan enkapsulasi, saya juga akan menjelaskan mengenai konsep polimorfisme yang kami terapkan pada program kami ini. Polimorfisme ini adalah suatu metode di mana metode pada superclass akan menurunkan metodenya kepada kelas turunannya. Nah, kemudian kelas turunan ini akan mendefinisikan ulang metode tersebut sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Polimorfisme ini dapat dilihat pada kelas ambil data, di mana pada kelas ambil data ini terdapat kelas metode terima data yang kami berikan kata kunci virtual untuk menunjukkannya sebagai bentuk polimorfisme. Kemudian void terima data ini, kemudian kelas ambil data ini akan diturunkan
diturunkan kepada kelas turunan yakni kelas akun. Di mana pada kelas akun ini dia akan mendefinisikan ulang metode terima data yang ada pada kelas ambil data sesuai dengan kebutuhannya sendiri, yakni untuk mengambil data dari database akun.csv. Nah, kemudian implementasi lainnya itu ada juga pada kelas turunan ambil data yakni kelas produk. Di mana pada kelas produk ini, dia mendefinisikan ulang pula kelas terima data untuk membuka dan mengambil data dari database paket makanan.csv dan isi paket.csv. Lalu di sini kami akan menjelaskan pula bagaimana cara memanggil kelas dengan metode polimorfisme ini, yaitu dapat kita lihat pada kelas kelola menu, tepatnya pada konstruktor kelola menu, di mana di sini kami mendeklarasikan kelas ambil data sebagai pointer, yang kemudian pointer dari ambil data ini kami alamatkan pada kelas produk. Nah, lalu kelola menu akan memanggil metode terima data yang ada pada kelas produk dengan mencantumkan parameternya. Hal itu juga, pemanggilan ini juga kami lakukan kepada kelas lain, yaitu kelas kelola pesanan dan kelas kelola akun. Berikut adalah contohnya. Pada kelola akun, kami mengalamatkan kelas ambil data kepada kelas akun, dan kemudian dia akan memanggil metode terima data sesuai dengan parameter yang ditawarkan. Demikian penjelasan saya terkait polimorfisme. Saya serahkan berikutnya kepada teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode overloading. Metode overloading ini akan memungkinkan berbagai metode yang berbeda untuk memiliki nama yang sama, tapi dengan signature yang berbeda. Penerapannya bisa dilihat pada kelas ambil data. Terdapat beberapa metode dengan nama sama pada kelas tersebut, yaitu metode ambil data. Namun yang membedakan ketiga metode ini adalah signature pada masing-masingnya yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Pada metode ambil data yang pertama, kami membuat dua parameter, yaitu map dan multimap. Lalu yang kedua ada multimap. Lalu yang kedua menggunakan parameter multimap, dan untuk metode terakhir kami menggunakan dua parameter, yaitu dua parameter yang sama, yaitu map. Metode-metode ini lalu akan dipanggil pada kelas turunan dari ambil data sesuai dengan parameternya. Contohnya pada kelas akun, di mana kelas akun memanggil metode ambil data dengan parameter map dan map, sehingga metode data yang dipanggil adalah metode ambil data yang ketiga. Lalu saya akan menjelaskan tentang exception handling. Exception ini dilakukan agar program tetap berjalan meski adanya error yang terjadi saat program dieksekusi. Exception handling ini penerapannya bisa dilihat pada line 613. Di sini pada try, kami membuat pengandalan yang apabila pilihannya bukan 1, 2, 3, atau kosong, maka dengan throw akan dilemparkan pesan input tidak valid memasukkan sesuai dengan pilihan yang ada. Lalu akan ditangkap oleh si catch dan akan ditampilkan pada program. Ini digunakan untuk memperingatkan pengguna agar memasukkan inputan sesuai dengan yang diminta oleh program. Demikian penjelasan saya terkait overloading dan exception. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gembira. Oke,
Selanjutnya adalah penerapan konsep inheritance. Apa itu inheritance? Inheritance adalah kemampuan kelas untuk memperoleh sifat dan karakteristik dari kelas lain, atau dengan bahasa yang lumrah disebut dengan istilah pewarisan, yaitu pewarisan sifat induk kepada anaknya. Pada proyek kami ini, konsep inheritance yang kami gunakan terdapat di beberapa baris, yaitu yang pertama pada baris ke-54. Kami menggunakan tipe multilevel, yaitu penurunan kelas berjenjang dari satu kelas ke kelas lain. Terlihat di mana kelas akun diturunkan dari superkelas, yaitu kelas ambil data. Kelas akun menggunakan metode terima data yang override dari ambil data. Berikut contoh metodenya. Oke, selanjutnya pada baris ke-103. Kami juga menggunakan tipe multilevel di mana kelas kelola akun diturunkan dari superkelas kriptografi. Berikut contoh metodenya. Oke, untuk selanjutnya terdapat di baris ke-264 sampai ke-296. Berbeda dengan sebelumnya, di sini kami menggunakan tipe hierarki, yaitu konsep inheritance, memungkinkan suatu kelas bisa mewariskan atribut dan metode kepada kelas lainnya, di mana subkelas produk dan subkelas pesanan diturunkan dari superkelas yang sama, yaitu subkelas ambil data. Kelas pesanan menggunakan metode terima data yang di-override dari ambil data. Berikut contoh metodenya. Oke. Untuk selanjutnya, terdapat di baris ke-545. Di bagian ini, kami menggunakan inheritance tipe multiple, yaitu penurunan kelas di mana sebuah kelas bisa memiliki lebih dari satu parent kelas langsung. Kelas user diturunkan dari dua kelas parent, yaitu kelas kelola akun dan kelas kelola pesanan. Berikut contoh metodenya. Oke, untuk selanjutnya pada baris ke-943. Sama seperti baris sebelumnya, di sini kami juga menggunakan tipe multiple, karena terlihat dari kelas admin diturunkan lebih dari satu kelas parent, yaitu kelas kelola akun, kelas kelola menu, dan kelas kelola pesanan. Berikut contoh metodenya. Dan yang terakhir, apa itu tujuan dari inheritance? Tujuannya adalah dengan menggunakan inheritance, programmer dapat menggunakan sifat-sifat dari superkelas tanpa harus menulis ulang sifat-sifat dari kelas tersebut. Sekian penjelasan saya tentang penerapan konsep inheritance. Selanjutnya untuk map dan database akan dilanjutkan oleh Warmed. Di sini saya akan menjelaskan tentang database dan container class yang kami gunakan pada program kami. Pada program kami menggunakan database yang berasal dari file CSV. Karena file CSV akses datanya tidak sevolatil dan tidak semudah akses data pada database seperti MySQL, maka dibutuhkan suatu container class yang akan menampung data dari CSV. Di sini kami menggunakan container class vector yang menggunakan header file vector dan juga header class map yang membutuhkan juga header iterator agar dapat menggunakan iterator pada map. Kami menggunakan map dan multimap untuk mengambil data dari database kami di file CSV. Di sini kami memiliki map dan multimap utama yang akan menjadi tempat penyimpanan dari database. Map dan multimap tersebut didefinisikan pada kelas ambil data. Yang pertama, kami memiliki map untuk tempat menampung nama paket makanan serta harga dari paket makanan,
serta map serta multimap yang berisi isi paket serta nama dari paket tersebut. Sehingga pada file multimap ini nanti akan terdapat isi dari file isi paket yang berisi dari isi paket yang memiliki key yang sama, yaitu nama dari menu paket tersebut. Selanjutnya, kami memiliki multimap data pesanan. Karena data pesanan memiliki data yang banyak, maka diperlukan multimap. Di sini, multimap data pesanan terdiri dari dua jenis data, string dan data pesanan. Data pesanan ini merupakan jenis data yang berasal dari struct data pesanan yang terdiri dari akun pesan, paket pesan, jumlah pesan, biaya pesan, tanggal kirim, dan status pesan. Selanjutnya, kami juga memiliki map untuk tempat akun, serta map untuk tempat akun admin, yang masing-masing berisi jenis data string untuk menampung username dan password dari akun user dan akun admin. Pada proses penggunaan container class ini terdapat dua tahap. Yang pertama, tahap pengambilan data dari database. Tahap pengambilan data dari database ini kami lakukan pada kelas akun, kelas produk, dan kelas pesanan. Di sini, kelas-kelas tersebut akan mengoverride fungsi terima data dari kelas ambil data. Di sini, kelas akun akan menggunakan metode terima data untuk menampung data dari file CSV akun. Pada file CSV akun terdapat 3 kolom. Yang pertama, nama username yang akan menjadi key. Selanjutnya, akan terdapat password yang mana akan menjadi value. Dan kolom terakhir tidak akan dimasukkan ke dalam map, melainkan akan dicek dan akan dicek untuk memisahkan otorisasi dari pengguna yang berada di level user dan pengguna yang berada di level admin. Selanjutnya, pada kelas produk, kami memiliki dua map. Yang pertama, map untuk menampung paket makan. Di sini, paket makanan akan terdiri dari nama paket makanan dan harga dari masing-masing paket. Selanjutnya, akan terdapat multimap untuk mengisi isi dari paket makanan tersebut. Berikut isi dari isi paket.csv yang akan berisi data-data dengan value yang memiliki key yang sama. Value yang memiliki key yang sama ini akan menjadi isi dari paket tersebut. Selanjutnya, pada kelas pesanan, kami menggunakan multimap data pesanan yang akan menampung data dari pesan.csv. Di sini pesan.csv akan memiliki beberapa kolom. Yang pertama, kolom ID pesanan yang akan menjadi key yang memiliki value yang sama. Selanjutnya akan terdapat kolom nama username, kolom nama paket, kolom jumlah pesanan, kolom biaya pesanan, kolom tanggal pesan, tanggal kirim, dan yang terakhir status pesanan. Mulai dari kolom nama user sampai status pesanan akan disimpan ke dalam struct data pesanan. Dalam prosesnya, kami menggunakan metode-metode yang ada pada container class tersebut. Misalnya, pada kelas pesanan, kami menggunakan metode insert yang merupakan metode manipulator yang akan mengubah isi dari multimap temp_pesan. Selain itu, kami juga memiliki beberapa metode lainnya yang kami gunakan pada tahap kedua, yaitu tahap di mana kita akan menggunakan data dari yang kita ambil dari CSV, lalu kita gunakan di program, dan kemudian akan kita tampung kembali untuk kita update ke dalam database. Dalam pengolahannya, kami menggunakan metode iterator. Contohnya, pada kelas user. Kelas user akan menurunkan kelas dari kelola akun dan kelola pesanan. Misalnya, pada menu buat pesanan. Di menu buat pesanan, pertama, kita akan menggunakan vektor yang mana akan menampung input dari user. Input dari user ini berupa data pesanan yang merupakan struk data pesanan yang berisi data-data pesanan sebelumnya yang telah kita definisikan di awal program, di awal kode program. Kemudian, data-data yang telah kita masukkan
akan di pushback, yang mana pushback merupakan metode dari vektor yang akan memanipulasi isi data dari vektor. Setelah itu, new pesanan akan kita passing ke dalam metode kirim pesanan, yang kemudian akan kita passing ke dalam metode add pesanan yang berasal dari kelas kelola pesanan. Di sini pada kelas add pesanan, maka vektor tersebut akan dimanipulasi, akan diambil isinya dan diakses menggunakan iterator, yang mana isi dari vektor pesan baru tersebut akan diakses menggunakan struktur demikian untuk mengakses elemen pada vektor pesan baru sesuai dengan key-nya. Setelah itu akan dimasukkan ke dalam map pesanan yang sudah didefinisikan pada kelas kelola pesanan. Setelah dimasukkan menggunakan metode insert yang merupakan metode manipulator untuk map, maka map pesanan akan berisi data baru yang kemudian akan dikirim ke database ke dalam database melalui metode aksi. Di sini metode aksi akan membuka kembali file CSV dan kemudian file CSV tersebut akan ditulis ke dalam database satu persatu. Namun sebelum ditulis, isi database akan dikosongkan terlebih dahulu menggunakan flag trunk. Setelah itu data akan diperbarui. Demikian penjelasan saya mengenai database. Selanjutnya kami akan lanjut kepada demo yang akan dilakukan oleh Atikah dan Gembira. Baik, pada halaman user terdapat menu login akun, register akun, dan keluar. Sebelum login akun, kita harus melakukan register terlebih dahulu. Saat mendaftar, kita harus memasukkan username dan password. Akun sudah terdaftar. Lalu, kita masuk ke akun login dengan memasukkan username yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Lalu di menu akun terdapat pesan makanan, informasi pemesanan, ganti password, dan keluar. Untuk pesan makanan akan menunjukkan daftar menu paket yang ada di catering. Dia akan meminta apakah Anda ingin memesan menu catering atau tidak. Ya. Lalu kita diminta untuk memasukkan waktu kapan kita ingin dikirim paket tersebut. Lalu kita memasukkan nama menu yang ingin kita pesan. Misalnya paket musim hujan. Lalu dia meminta berapa jumlah pesanan yang ingin kita pesan. Lalu dia akan menunjukkan tabel tambah pesanan, ulang pesanan, atau melanjutkan. Jika tambah pesanan, dia akan meminta nama menu tambahan kita.
misalnya paket murah. Maka dia akan meminta kembali melanjutkan atau menambah atau mengulang pesanan. Jika ingin mengulang pesanan, dia akan meminta kembali nama menu yang ingin kita pesan. Lalu, jika kita melanjutkan pesanan, maka akan muncul struk pesanan kita. Lalu, jika kita melihat informasi pemesanan, maka terdapat struk pemesanan yang kita pesan sebelumnya. Lalu ada ganti password. Ganti password ini dia akan meminta kita, apakah Anda yakin ingin mengganti password? Ya, masukkan password Anda saat ini. Masukkan password sebelumnya. Lalu masukkan password baru Anda. Jika kita keluar, lalu mencoba masuk lagi dengan password yang sudah diganti sebelumnya. Maka kita akan masuk ke akun yang sebelumnya sudah kita daftarkan. Lalu untuk demo selanjutnya, halaman admin akan dilakukan oleh Gembira. Selanjutnya saya akan mendemokan halaman admin. Ada 3 opsi yang terdapat ketika baru pertama kali menjalankan proyek. Untuk masuk ke halaman admin, saya langsung masuk ke menu opsi pertama, yaitu login akun. Saya memasukkan username dan password admin yang sudah terdaftar, yaitu admin dengan sandi. Oke. Di dalamnya terdapat 4 opsi, yaitu pengelolaan akun, pengelolaan menu, pengelolaan pesanan, dan menu keluar. Yang pertama, di dalam pengelolaan akun ada terdapat 5 opsi, yaitu tambah akun admin, 2 ganti password, 3 hapus akun, yang keempat lihat akun pengguna, dan kembali. Saya akan mencoba menambahkan akun admin. Sebelumnya saya akan mencoba dengan username yang sama. Maka akan muncul alert yang mengatakan akun telah terdaftar. Karena username yang saya gunakan kembali. Kembali ke tambah akun admin. Saya memasukkan username yang baru, yaitu admin 123. Passwordnya Fasilkom. Oke, akun telah berhasil ditambahkan. Saya akan mencoba masuk dengan akun yang baru saya daftar. Dengan username admin 123 dengan sandi Fasilkom. Nah, akun yang baru saya daftar berhasil membuat admin yang baru. Selanjutnya, kita akan mengganti password. Ya, saya akan memasukkan password saat ini, yaitu Fasilkom TI. Dengan password yang baru, Fasilkom. Ya, perubahan berhasil disimpan.
Saya akan mencoba masuk dengan sandi yang baru tadi. Admin 123 dengan sandi yang baru, Fasilkom. Dan berhasil. Selanjutnya, kita akan melihat akun pengguna. Yang kedua, pengelolaan menu. Di pengelolaan menu, kita mendapat 5 opsi, yaitu menambahkan menu, mengedit menu, menghapus menu, melihat menu yang tersedia, dan menu kembali. Pertama, kita melihat menu yang tersedia. Menu yang tersedia, paket deluxe, paket geprek, paket komplit, paket murah, paket musim hujan. Saya akan mencoba fitur menu yang pertama, yaitu menambah menu. Saya akan menambahkan nama menu yang baru, misalnya paket ultah. Saya akan memasukkan harga dengan 50.000. Misalnya kue, barangnya misalnya kue, snack, sama jus. Dan jika sudah selesai, saya menekan X. Data berhasil ditambahkan. Oke, saya akan melihat menu tersedia. Nah, paket ultah sudah ditambahkan paket yang baru. Selanjutnya, kita akan mencoba mengedit menu tersebut. Nama menunya tadi paket ultah. Saya memasukkan harga baru, misalnya 70.000. 70.000. Isi menu lama telah dihapus. Saya akan menekan X. Apakah harganya akan berganti? Paket ultah. Harga sebelumnya 50.000. Setelah saya edit, harganya berubah menjadi 70.000. Lalu saya kembali. Dan yang opsi ketiga adalah pengelolaan pesanan. Di pengelolaan pesanan ada 6 opsi. Pesanan masuk, konfirmasi pembayaran, konfirmasi pengiriman, riwayat pesanan, pesanan gagal, dan menu kembali. Selanjutnya saya akan melihat pesanan masuk. Ada satu pesanan yang masuk, yaitu dari Atika. Saya akan mengkonfirmasi pesanan tersebut. Saya akan memasukkan ID pesanan, yaitu dengan angka 1 sebagai ID pesanan. Oke, pesanan berhasil dikonfirmasi. Pesanan masuk ke konfirmasi pembayaran. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke konfirmasi pembayaran. Di sini statusnya menunggu pembayaran. Saya akan mengkonfirmasi pembayaran tersebut. Apabila user sudah membayar, saya akan memasukkan ID pesanan tersebut. Dan pembayaran berhasil dikonfirmasi. Oke, saya akan kembali. Dan selanjutnya saya akan mengkonfirmasi pengiriman. Oke. Di sini statusnya menunggu pengiriman. Saya juga akan mengkonfirmasi pengiriman tersebut. Dan pengiriman pun berhasil dikonfirmasi. Saya kembali. Selanjutnya saya akan melihat riwayat pesanan. Setelah dilakukan pemesanan oleh user, yaitu pemesanan dengan ID pesanan 1 atas nama username Atika. Dan statusnya telah terkirim. Oke, selanjutnya saya akan melihat pesanan gagal. Di sini ada pesanan gagal dengan ID pesanan 2. Saya akan mencoba untuk menghapus pesanan tersebut dari pesanan gagal, yaitu dengan ID 2. Pesanan berhasil dihapus. Selanjutnya saya akan kembali ke halaman awal, dan sekianlah penjelasan saya tentang halaman admin.
Baik, demikian hasil presentasi kelompok kami. Kami mohon maaf atas kesalahan dan kurang. Kami ucapkan terima kasih.